Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Kita membahas tentang tegar di masa sukar. Selalu saya berharap bahwa hidup saudara diberkati Tuhan pada hari ini dan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan di masa-masa yang sulit hari ini. Saudaraku, banyak orang merasa dirinya tegar dan kuat ketika semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang oke, uang ada, tubuh sehat, tidak ada masalah, mereka bisa ke gereja dengan baik, mereka bisa menyanyi dengan bagus, dan mereka merasa dirinya tegar. Saudaraku, tetapi tegar itu bukan apa yang kita katakan, bukan sebuah perkataan yang hebat, bukan perkataan yang positif. Tapi tegar itu sesuatu tindakan yang nyata, yang bisa dibuktikan. Dan kita akan melihat bahwa bahkan murid-murid pun bisa terguncang menjadi tidak tegar. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-31 dikatakan, "Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.'" Tuhan berkata bahwa akan ada goncangan yang terjadi atas murid-muridnya. Tetapi apa kata Petrus? Petrus berkata dalam Matius 26 ayat yang ke-33. Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Perkataan Petrus cukup luar biasa. Dia bahkan berkata semua boleh terguncang, tetapi imanku tidak akan terjadi. Waktu itu belum terjadi apa-apa. Tetapi apa yang terjadi ketika betul-betul peristiwa yang sulit terjadi di mana Yesus ditangkap? Dan Alkitab catat dengan jelas dalam Matius 26 ayat yang ke-56. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Betul-betul terguncang. Jadi kondisi bisa membuat orang terguncang. Ketika tidak ada masalah, bisa memberi makan 5.000 orang, orang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Mungkin murid-murid merasa hebat. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, di mana Yesus ditangkap, Alkitab catat bahwa semua murid-muridnya meninggalkan dia, lari. Bahkan dicatat ada yang lari dengan tidak berpakaian karena ketakutan. Jadi saudara kasih Tuhan, tegar itu bukan apa yang kita katakan. Tegar itu sebuah bukti, sebuah action yang nyata dalam kehidupan kita. Karena tegar itu bisa dibuktikan, dinyatakan dengan perbuatan kita, bukan perkataan kita. Kalau saya boleh katakan demikian, orang yang tegar itu seperti apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab berkata, cari kamu akan mendapat, minta kamu akan diberi, ketuk pintu akan dibuka. Orang yang tegar, orang akan mencari sampai mendapat. Orang yang tegar, orang yang akan minta sampai diberikan. Orang yang tegar adalah orang yang mengetuk pintu sampai dibukakan. Bukan sekedar mengetuk pintu belum dibukakan pergi, itu bukan orang tegar. Orang tegar bisa dibuktikan dengan action, bukan perkataan yang muluk-muluk. Kalau saudara melihat, sudah pun dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Daniel, itu orang yang tegar. Daniel 3 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka kami akan melepaskan kami dan dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ini ungkapan daripada Daniel. Tapi dia katakan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu."
Itu yang disampaikan oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Dia tegar, dia tidak mengalami ketakutan, dia berkata benar dengan action yang benar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketegaran itu bukan perkataan, tapi bukti nyata di tengah-tengah kesulitan kita tidak tergoyahkan. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita adalah orang-orang yang tidak tergoyahkan. Iman kita tetap teguh ketika di masa sukar. Biarlah betul-betul kita tegar di masa sukar. Bukan sekedar perkataan, tapi kenyataan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, biarlah kami adalah orang-orang yang tegar di masa sukar. Bukan dari apa yang kami katakan, tapi dari tindakan yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Salam tegar di masa sukar.